Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan dengan bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Dan hari ini hari pertama kita beraktivitas di kantor, di jam kerja di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari yang pertama ini, pertama kajian Islam aktual Ramadan kita kedatangan Ustadz Kondang. Ustadz Kondangan. Ustadz Sukeri Abdillah MBA tadi ya. Saya bacakan sekilas biodata mengenai Ustadz Sukeri Abdillah. Tepat tanggal lahir Tegal 30 Mei 1969. Alamat Jalan Haji Saikin, Pondok Pinang, nomor 8, Kebayoran Lama. Status alhamdulillah menikah dengan 4 orang anak. Menikahnya dengan 1 orang istri. Oh, menikah dengan 1 orang istri, mendapatkan 4 orang anak saja. Enggak sulung semua saja. 4 orang anak bukan sulung semua. Pendidikan STIE Ahmad Dahlan. Aktivitas saat ini adalah aktif di PT Prudential Life Assurance, trainer di R Solution, kemudian presenter mu'alaf Alif TV, dan ceramah di berbagai tempat. Kemudian motonya adalah tak ada yang mustahil jika selalu dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Demikian sekilas biodata Ustadz Sukeri Abdillah. Hari ini temanya apa Ustadz? Antum maunya apa? Kalau di kita ini kalau tema dari panitia saja, tapi terserah Ustadz Sukeri. Gak apa-apa. Berseri menyambut Ramadan yang penuh rahmat dan berkah. Berseri ya? Ya berseri Ustadz. Berseri doang udah gitu. Ya, supaya meningkat waktu, mari kita persilakan Ustadz Sukeri membawakan materi. Sampai jam berapa sih? Sampai jam 1:04. Coba ada maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kebanggaan, kebahagiaan buat saya pribadi dan kita semua. Hari ini alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batinnya siap melaksanakan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir nanti. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah. Nah, belum kompak. Ya biar kompak, jadi harus yel-yelnya yang semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bisa? Bisa. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya sampai detik hari ini kita menjadi yang terpilih di antara sekian banyak hamba-hamba Allah yang beriman. Hanya kitalah yang terangkut sampai masuk bulan Ramadan dari sisi usia. Sementara teman kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, kenalan kita sudah puluhan orang gugur mendahului kita dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga mereka tidak berhasil terpilih masuk pada bulan Ramadan. Sebagian lagi na'udzubillah min dzalik murtad dari ad-din al-Islam. Sehingga mereka bulan ini saat sekarang ini meskipun memaksakan diri berpuasa, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang terpilih. Takbir. Allahu Akbar. Tepok kanan kirinya, selamat Anda terpilih. Ya, selamat Anda terpilih.
Kita terpilih menjadi kelompok yang terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Itu pun tidak berlangsung lama, hanya beberapa hari saja. Wahai orang-orang yang beriman, telah tiba kewajiban buat kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu telah mendapatkannya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, cukup beberapa hari saja. Tidak lama, Ramadan itu hanya 1 bulan. Tapi ada goal yang sangat luar biasa. Goalnya adalah menjadi bertakwa. Coba perhatikan kembali baik-baik ayatnya. Saya ingin mendengar komentar Anda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Antum memandang kata-kata saum dalam teks ayat ini itu sebagai apa? Jangan bilang sebagai kewajiban, jangan bilang sebagai ibadah. Itu mah anak TK sekarang juga udah ngerti. Panggilan iman. Iya, panggilan iman. Boleh. Wih. Takbir. Allah. Dia ngalamin diri sendiri soalnya. Weh, ada ngaplus gitu ya. Boleh tepuk tangan gak sih gitu kali ya. Baik, apalagi yang bisa memberikan jawaban tepat, apalagi sesuai dengan tema kita. Wow, door prize-nya ada jam tangan, ada HP Nokia, ada BlackBerry Gemini Curve 3G. Wah, mau pilih yang mana silakan. Ini buat Anda semua. Jika jawaban Anda tepat. Sekali lagi saya bacakan ayatnya, tolong perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Perhatikan baik-baik intonasi kalimat saya, Anda akan menemukan jawabannya. Kita memandang sebagai apa jadinya saum itu? Ya Mbak, kerudung biru. Soalnya kalau kerudung merah neneknya diterkam serigala Mbak. Apa Mbak? Maunya bebek mini kurva apa majan tangan? Tanda tangan lagi deh. Tanda tangan panitia urusannya. Oh gak tahu. Baiklah kalau begitu, saya juga nyerah deh nanyanya. Saya yang ngasih tahu. Saya baca dengan intonasi yang berbeda. Ya, ya ayyuhalladzina amanu titik la'allakum tattaqun. Ada kata apa yang tinggi nadanya itu? Iman dan takwa. Berarti kutiba alaikumusiyam. Kata-kata ini adalah kata penghubung, jembatan antara mukmin dengan muttaqin, antara iman dengan takwa. Maka saya punya 2 cerita tentang 2 negara. Negara pertama kita sebut negeri mukmin, negara yang kedua kita sebut negeri muttaqin. Negeri mukmin, masyarakatnya secara sandang, pangan, papan, okelah, mencukupi. Meskipun ada sebagiannya yang kurang beruntung. Dari sisi teknologi cukup modern, one man, one phone. Bahkan sudah merambah pada teknologi 3G, di mana lawan bicara bisa dilihat gambarnya dari orang yang sedang mengajaknya berbicara. Para istri, mereka yang sedang memadu kasih, tidak perlu SMS dengan bahasa ABG, LGDMN, Mas Pak, ya kan? DH Mam Lom. Wah, nggak usah begitu-begitu tuh. Tapi cukup pengalaman. Ya lu udah tua. Tapi di zaman saya muda belum ada handphone masalahnya. Nah, karena 3G, istri tenang. Sedang di mana ya? Lagi meeting.
Masa sendirian? Nih ada teman-teman papa. Tuh, lihat tuh. Oh iya, kalau gitu mama tenang melepas papa. Papa adalah suami yang setia buat mama. Rumah tangga harmonis. Apalagi di dunia mereka, urat nadi perekonomiannya dari sisi lembaga keuangan berkembang pesat. Berbagai macam produk-produk fundraising digulirkan setiap waktu untuk memompa kehidupan perekonomian masyarakat. Tapi ada fenomena yang sedikit berbeda di negeri mutakin. Di negeri mutakin lebih modern. Sandang, pangan, papan, merata, tidak ada fakir miskin. Sehingga lembaga fundraising, lembaga keuangan, mereka tidak ada lagi yang memberikan distribusi keuangannya dalam bentuk kredit konsumsi keluarga, apalagi pribadi. Kenapa? Nggak ada mustahik, nggak ada orang butuh uang. Kenapa? Sudah terpenuhi semuanya. Lantas lembaga itu menjadi apa? Semuanya menjadi lembaga amil zakat. Yang keluar dari sana bukan pembiayaan komersial lagi, tapi semuanya qardul hasan. Soft on loan itu beneran ada dan tidak ada sistem bunga. Dan lembaga keuangan itu rata-rata digunakan untuk maintenance infrastruktur kehidupan masyarakat. Jalanan mulus, tata ruang, tata kota, rumah tertata dengan baik. Bahkan air got di depan rumah itu bisa diminum. Kalimat terakhir ini bombastis apa alay? Bombastis. Kata antum ya? Ada yang bilang alay? Ya ketahuan kalau kita belum pernah safar di muka bumi. Habis sih cuman rumah dan mogot, rumah dan mogot. Gimana mau tahu ada air got bisa diminum Pak Ustadz? Saya bilang air got bisa diminum, bukan minum air got. Kok air got bisa dialih? Bisa nggak pakai mikrofon? Ayo, nggak apa-apa, itu kan MC. Bisa diapain tadi? Disuling. Tuh. Jadi air gotnya bisa disuling di negeri mutakin. Ini sudah terjadi di daerah pertambangan, baik yang onshore maupun offshore. Jangan salah. Orang-orang offshore itu di tengah laut apa di tengah gurun Sahara? Tengah laut. Lautnya itu air apa pasir? Air laut asin apa super asin? Tapi dari mana mereka bisa minum? Mau ada hujan nggak kalau ada hujan? Kayak ikan cupang kan nggak bisa. Mereka nyuling air laut. Air got bisa diminum. Wong mereka makan, minum, tidur, BAK, BAB semuanya di situ kan, kecuali sampah nggak boleh dibuang sembarangan. Tapi bisa mereka hidup. Kenapa? Mereka bisa minum air got yang di depan rumahnya. Itu kehidupan orang mutakin. Kira-kira kalimat saya yang tadi jadi bombastis apa alay? Nah, luar biasa kan? Tepuk tangan buat yang luar biasa. Tepuk tangan di mata. Tepuk tangan aja mahal banget. Jadi di negeri mutakin semua yang dulu mustahil menjadi mungkin. One man bukan lagi one pound. Kalau saya sekarang menyebutnya mungkin one iPhone. Kenapa? Teknologinya sudah hologram 4 dimensi. Jika ditelepon oleh lawan bicara cekrek, maka lawan bicara akan keluar gambarnya, bahkan bisa tos dong, tos. Bisa. Seorang ibu tidak perlu merengek-rengek lagi menangis titip pesan kepada teman anak laki-lakinya. Care, lu kan teman anak laki gua ya? Iya Nyak, kenapanya? Tolong bilangin sama anak laki gua. Apanya yang harus saya bilangin? Tentu dia udah mau Ramadan gini kagak datang nangokin gua. Udah setahun dia kagak datang lagi. Padahal dia anak yang paling gua sayang. Gua sayang bener sama dia. Sekali nelpon juga gua duluan yang nelpon. Bukan dia yang nelpon Her. Tolong bilanginnya. Kangennya sama dia. Kenapa bisa begitu? Karena sang anak hanya terdengar suara, tidak terlihat gambar. Coba Nyak punya teknologi tadi, hologram 4 dimensi. Begitu Nyaknya nelpon, klik, anaknya bilang, "Hei Nyak, apa kabar?" Nyaknya seneng, lo kelihatan toh, nongol di depan gua. Nggak perlu ada seorang ibu nangis. Kenapa? Teknologinya super modern.
seandainya kita adalah satu dari keluarga besar negeri mutakin, terbayangkah oleh antum? Terbayang oleh antum? Seandainya saya bilang antum semua bisa masuk ke negeri itu, yakin? Yakin? Pernahkah antum memimpikan bahwa antum bisa masuk ke negeri mutakin? Pernah? Coba, yang pernah angkat tangan. Yang belum pernah sama sekali lambaikan tangan. Yang belum pernah sama sekali nggak kebayang lambaikan tangan. Bingung ya? Atau baru ada satu ustadz yang ngomong gila begini. Kini ustadz penghayal kelas tinggi nih. Oh iya, emang saya penghayal kelas tinggi. Maka saya ingin nanya kepada Anda, jika Anda saya ajak untuk bermimpi masuk ke negeri mutakin, Anda mau? Mau? Anda telah terprovokasi oleh kebodohan saya. Tapi yakinlah, negeri itu ada, negeri itu bisa diciptakan. Kenapa? Karena yang bicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara negeri mukmin dengan negeri mutakin, perjalanan normal butuh waktu 12 bulan. Tapi melalui jembatan Ramadan cukup 1 bulan. Siapa yang bilang? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai penghuni negeri mukmin, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah aku persiapkan jembatan siam buat kalian, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian telah meniti jembatan ini, agar kalian menjadi penghuni negeri mutakin. Siap? Siap? Siap. Takbir. Ayyaman ma'dudat, cukup pada hari yang ditentukan saja. Hari-hari itu kita menyebutnya 1 bulan. Mau pilih perjalanan 1 tahun, 12 bulan, atau cukup 1 bulan? 12 apa 1? 1. Dan setelah itu mati yuk. Masalah lagi. Inilah yang membuat kehidupan selepas Ramadan mestinya jauh lebih baik dibanding kehidupan sebelum Ramadan. Selalu yang jadi problem berulang-ulang adalah dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, kondisi seseorang di antara kita tetap stuck, biasa-biasa saja. Yang lebih celaka lagi, sebagian orang kemudian berhenti pada zona nyaman hawa nafsunya. Bulan Ramadan dia kekang hawa nafsunya. Cewek yang tukang ngeceng dengan model bupati. Apa itu bupati? Ya buka paha tinggi-tinggi. Kayaknya belum mimpi basah nih yang ini nih. Masih muda banget. Langsung nyambung soalnya istilah itu. Di saat yang udah kakek-kakek depan dia mikir, apa sih itu bupati gitu kan. Bulan Ramadan dia paksain roknya tarik-tarik ke bawah, kagak cukup sambung dah tuh. Ya pakai rok sambungan warna-warni kayak pelangi demi menyambut bulan Ramadan. Yang cowok begitu juga, biasanya gemar STMJ. Apa itu STMJ? Ayo, STMJ. Ya, tepuk tangan. STMJ, salat terus, maksiat jalan, tapi pada bulan Ramadan cuman punya STMJ yang berbeda. Apa itu? Salat terus, kemudian M-nya apa? Nggak ngerti lagi. Waduh. Mabit jalan. Maksudnya qiyamulail terus tuh di masjid. Wah, hebat. Tapi sayangnya, selepas Ramadan, mereka tanggalkan baju itu semua, kemudian mereka nyaman dengan perbuatan semula. Kali ini bukan hanya bupati, tapi juga you can see. Apa itu you can see? You boleh ngeliat ketiak gua. Itu you can see. Kembali lagi ke zona itu, dia nyaman. Bangga lagi. Apalagi begitu ditanya, Mbak, subhanallah luar biasa, dandanannya cantik banget Mbak. Ngomong-ngomong Mbak, idolanya siapa sih? Saya. Wah, saya mah idolanya itu tuh yang ikan PY. Nah itu dah tuh idola saya. Oh, kembali ke zona nyaman. Wajar kalau kehidupannya bukan semakin baik tapi semakin hancur. Kehancuran itu mungkin bukan sekarang tapi di masa yang akan datang. Betapa banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa energi Ramadan
titian jembatan siam yang sudah dilaluinya, yang sesungguhnya ini adalah merupakan energi besar yang Allah berikan kepadanya, sering mereka campakkan dalam kesia-siaan. Mestinya Ramadan yang dia lalui detik hari ini akan melahirkan kesuksesan perubahan yang jauh lebih baik esok hari selepas Ramadan. Ini kan enggak. Sudah 3 tahun Pak Ustadz, status outsourcing. Makin ke depan makin gelap. Buntu jalan hidup saya. Mau bisnis nggak punya modal, mau kerja tempat lain juga kondisinya sama. Yang lamar ditolak mulu juga begitu. Patah hati saya Pak Ustadz, kenapa? Sudah 3 cewek nolak saya. Baru 3 cewek, Helmi Yahya 18 cewek nolak dia semua. Bingung saya Pak Ustadz, rumah kontrakan. Mau ngambil di Jakarta harganya selangit, mau ngambil tepian Jakarta jaraknya jauh, gak kekejar dari tempat kerja. Stuck hidup saya Pak Ustadz. Kenapa bisa begitu? Karena energi Ramadannya tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang meniti jembatan siam Ramadan menatap kosong tanpa makna. Benar, tapi celaka untuk konteks dunia adalah, ya kan Ramadan katanya nggak boleh mengharap pahala dunia. Itu Ramadan puasanya ntar buat akhirat tok. Sehingga selepas Ramadan saya kembali dengan kondisi saya. Selepas Ramadan saya bersusah payah mengarungi kehidupan saya. Selepas Ramadan saya menjadi diri saya, bukan hamba yang robbani. Banyak yang begitu. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya ingin mengajak kita bermimpi. Ramadan tahun ini, apa mimpi Anda? Selalu itu kan yang saya ajarkan. Mimpikanlah yang baik-baik di bulan Ramadan ini. Bila perlu di listing, ada berapa puluh mimpi yang muncul di sana. Pilih salah satu, mana yang menurut Anda itu paling potensial. Jika Anda berhasil membidiknya jeder, maka poin-poin mimpi yang lain ikut. Pilih. Yang masih outsourcing, berdoalah kalau pengen kawin. Bilang aja terus terang, Rob, hamba ingin posisi hamba menjadi karyawan yang bukan sekedar karyawan, tapi karyawan yang merangkap komisaris di perusahaan ini. Mungkin? Mungkin? Gimana alur mungkinnya? Enggak. Tiba-tiba anak cewek komisaris datang. Tuh kan, siapa tahu. Yakin? Takbir. Nggak ada yang mustahil kalau selalu dekat dengan Allah, apalagi lewat energi Ramadan. Pertajam mimpi Anda, pegang erat mimpi Anda, fokuskan pada mimpi itu. Energi Ramadan bukan energi yang sia-sia. Kenapa kok Pak Sukiri berani banget mengatakan begitu? Karena Allah yang bilang. Kalau dari wilayah mukmin kita bisa meniti jembatan siam sehingga kita gol sampai pada wilayah mutakin, janji Allah adalah mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap problematika hidup yang dihadapinya. Nggak ada kata buntu. Wong anak ayam di balik cangkang aja bisa keluar. Coba, kira-kira anak ayam sekolah nggak tuh? Sekolah nggak? Sekolah nggak? Adanya di dalam apa di luar cangkang? Cangkangnya rapet, apa udah bolong duluan? Rapet. Itu anak ayam nggak sekolah. Itu cangkang rapet, tapi dia bisa keluar dengan selamat. Coba. Apa kebayang oleh kita bahwa paruhnya yang masih lemah itu bisa sekuat paruh induknya untuk memecahkan cangkang? Kan tidak. Di dalam telur itu anak ayam mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia punya mimpi tentang kehidupan. Nanti kalau dalam bahasa hidayah kata Ustadz Yusuf Kordowi, dia dibekali oleh Allah hidayah pasif.
Hidayah pasifnya apa? Begitu memang sudah utuh penciptaan dirinya, anak ayam ini akan bergerak-gerak terus, bukan diam. Ini nanti kita bahas di bawah. Jadi yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwa pahala ibadah Ramadan bukan nunggu nanti saja di akhirat. Di akhirat itu buah yang nanti rekapitulasinya Allah akumulasikan dan Allah gelindingkan dengan yang maha besarnya menurut dia. Dunia kita berhak mendapatkan hadiah. Jadi jangan sangka ibadah itu hanya sekedar kewajiban. Maka tadi saya bilang, jangan bilang kewajiban. Bukan. Itu hak kita dibalik kewajiban yang ada. Bukan sekedar ibadah, karena dia adalah kerja. Pertanyaannya, kalau sekedar disebut ibadah misalnya, apakah seseorang bisa dikatakan dia berpuasa pada dia melakukan ibadah puasa jika pada siang hari Ramadan dia tetap makan dan minum? Enggak kan? Karena harus dikerjakan, meninggalkan makan dan minumnya itu. Maka puasa ini juga kerja. Kerja kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja serius nih. Nah, oleh karena itu jangan biarkan kosong melompong Ramadan kita ini. Ingin lebih berseri dari sekedar menyambutnya, munculkan mimpi. Yang pertama nih, kalau bahasa istilah lughahnya sih kuwatut tasawur, pertajam gambaran masa depan kita selepas Ramadan. Kira-kira yang selepas Ramadan ingin segera menikah, angkat tangan. Malu. 1, alhamdulillah, ada yang ngaku. 2. Yang ingin lunas hutang, angkat tangan. Lunas utang, oh belum punya utang semua ya, masih bocah-bocah soalnya. Nggak punya utang ya, nggak ada kebutuhan. Ingin punya bisnis sendiri, angkat tangan. Subhanallah. Hubungi Sukari Abdillah di 1592. Serius yang ini ada. Ya, promosi. Jadi kuatkan mimpi Anda. Ya, sekali lagi tadi di listing ya, mimpinya di listing. Pilih nanti mana yang menurut Anda paling potensial. Itu dulu. Gebrak tuh nanti dengan kekuatan-kekuatan amaliyah Ramadan kita. Nah, kenapa harus mimpi? Karena mimpi adalah kekuatan bawah sadar yang bisa menghantar seseorang pada kesuksesan. Mimpi. Yang kedua adalah kuwatul iman. Ya, setelah kuwatul tasawur, kuwatul iman. Kuwatul iman yang pertama adalah selalu yakin kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah ingkar kepada janjinya. Allah yang menurunkan jembatan siam, Allah yang menjanjikan jika kita menitinya dengan baik, maka kita akan sampai di negeri muttaqin. Jika kita sudah sampai di negeri muttaqin, jaminannya adalah dikeluarkan dari setiap problem yang dihadapinya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mengirim rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seluruh makhluk langit dan bumi boleh mengepung kita untuk menghambat laju datangnya rezeki kita kepada kita. Tapi jika Allah sudah turun tangan, maka kekuatan seluruh dunia dan jagat raya itu tidak bisa menghalanginya. Tak seorang pun. Pernah lihat bayi yang baru lahir? Pernah lihat? Begitu lahir, bisanya cuma nangis apa salto? Dia belum bisa action, belum bisa atraksi, belum bisa menjual dirinya, tidak memiliki ilmu personal selling. Iya kan? Dia cuma bisa nangis. Oe, oe. Kalau mau makan, oe, oe. Kalau mau tidur, oe, oe. Kalau mau pipis, oe, oe. Ya kan? Semua bahasanya satu, cuman oe. Pertanyaannya, apakah dia mati kelaparan? Apakah berhari-hari dia maaf telanjang bulat? Tidak. Allah yang menggerakkan orang-orang dewasa di sekelilingnya untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan bayi itu. Bahkan yang lebih unik lagi, sudahlah nggak pakai baju, sedang ditimang-timang. Anak ganteng anak siapa? Ya, anak ganteng anak siapa?
Dia kencing. Cerrrr. Apa kata yang bopong? Ih subhanallah, ayah dikasih wedang anget. Padahal dikencingin tuh sama bayi. Kenapa bisa begitu? Karena Allah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Karena Allah memberi rizki padanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakinlah. Kuatul iman yang kedua adalah pahami produk knowledge siam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di sana ada paket siam dan qiyam. Ini dulu nih, sering saya sampaikan, jadi di sini nggak saya ulang secara mendalam, ya. Ada paket puasa sepanjang hari selama Ramadan dan ada paket qiyamul lail, sholat tarawih sepanjang malam selama bulan Ramadan. Jangan ketinggalan satu malam pun. Wajib komitmen kita. Jalankan. Kenapa? Karena di sini ada jaminan kharaja minad dunub, keluar dari dosa-dosanya. Kal yauma waladatu ummuhu, persis seperti seorang bayi yang pada hari dia dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kekuatan fitrah inilah, kekuatan bayi inilah yang akan menjadikan diri kita magnet bagi keberkahan. Kita akan mampu mengattract keberkahan di sekeliling kita. Itulah yang disebut dengan the blessing attraction, fitrah. Maka hati-hati Anda berbicara pada Idul Fitri, jangan sembarangan bicara. Omongan kita diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti jamaah haji. Begitu dia keluar dari wukuf di Arafah, kembali fitrah, tidak punya dosa. Omongannya diijabah. Siapapun yang didoakannya meskipun baru sekelebat dalam kelebat bayaknya, keinginan orang yang menitip doa dikabulkan. Siapa yang menjadi penjemput hujaj di bandara, dia menjadi orang pertama yang dilihat oleh sang hujaj. Kemudian hujaj itu bergetar hatinya mendoakan kebaikan padanya. Maka dalam waktu beberapa hari akan menjadi nyata. Dan ini juga kita miliki selepas siam Ramadan. Kenapa tidak boleh melewatkan malam-malam Ramadan? Di sana adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang sempit. Malam itu terjadi hanya sekali semalam, itu pun berarti beberapa jam saja dari paruh hari kan. Kemudian pada malam itu malaikat-malaikat yang jumlahnya ribuan bahkan mungkin jutaan turun ke langit dunia. Jadi langit dunia penuh sesak, berdesak-desakan. Ngapain para malaikat itu? Di bawah kepemimpinan Jibril, mereka menebar salam, menebar kesejahteraan, sebagainya, mengatur segala urusan. Dalam riwayat lain diceritakan pada malam hari itu anak keturunan Adam ditetapkan amal-amal baiknya. Lembaran kehidupan yang kelam masa lalu ditutup. Apapun kebaikan yang dilakukan malam itu akan menjadi takdir kebaikan yang akan mengetrek kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Jangan lewatkan malam-malam Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar. 14 abad, 15 abad yang lalu di malam itu turun Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kehidupan kita. Coba, kurang apa Allah mengutus kita ke muka bumi ini menjadi khalifahnya? Diberikan mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk, didatangkan Ramadan sebagai pensuci jiwanya supaya ia kembali fitrah. Dan dalam keadaan fitrah itu jangan lewatkan pula Idul Fitri diiringi dengan membayar zakat fitrah. Ini produk knowledge yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Sepanjang Ramadan la rafath, la fusuk, la jidal. Tidak berkata kotor, tidak berkata yang mengandung unsur maksiat, dan tidak mendebat lawan bicara. Artinya apa? Kita diajarkan fitrah betul supaya tidak menghibah meskipun dalam hati. Ya, jangan sampai giliran detik-detik akhir Ramadan, 10 hari terakhir bukannya i'tikaf malah tawaf di mall. Ngelihat diskon gede-gedean, ada orang mau begitu agresif. Hati kita ngegumam, Didi, udah orangnya gemuk, pesek, bundar. Ya Allah, rakus banget. Dapat gemuk tapi lincah. Oh, gila bener ya. Hatinya ngedumel. Tertutup tuh doa. Gagal tuh mimpi yang kita bangun. Hati-hati dengan sabotase peristiwa. Ya, kenapa? Makanya di akhir Ramadan
10 hari terakhir sangat dianjurkan i'tikaf supaya kita bisa mengkup diri kita dari fenomena negatif yang ada di luaran. Kenapa Rasulullah SAW, ini hikmah menurut versi Sukairiyah Abdillah, mengatakan afdolnya wanita itu i'tikaf di rumahnya, di dalam kamarnya. Karena wanita paling gampang sekali meletupkan kata-kata. Campur sama teman-temannya tuh gampang rumpi. Ya i'tikaf hari ini ngomongin orang. Bu, arisan siapa yang dapat? Ah, Bu Siti. Ya Ibu sih kenapa Ibu gak datang? Ya kan i'tikaf Bu. Terus gimana dong? Kan sudah nitip pesan sama panitianya. Iya, sebulan nama Ibu dikocok keluar. Karena Ibu gak ada, masukin lagi. Yang lah Bu Siti deh. Aduh sialan bener tuh panitia. Kurang ajar. Tapi dia memang rada-rada mas saya dia mau kurang ajar. Wah, coba. I'tikaf akhirnya ngomongin orang. Karena wanita rentan dengan hal seperti itu. Ramadan tawakuf dengan i'tikaf di masjid supaya fitrah kita, kesucian jiwa terjaga, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sudah angkat tangan mau bisnis, hati-hati loh. Kalau kemudian Anda bertemu dengan pihak yang bisa membackup kekuatan Anda untuk mewujudkan mimpi Anda, maka tuangkan lagi nanti dalam mimpi yang bentuknya smart. Ya, produk-produk ini penting karena ini Allah berikan kepada kita. Maaf nih. Orang-orang non mukmin aja, teman-teman saya kalau di produk yang tadi itu maaf, rata-rata orang kafir. Rata-rata mata sipit. Tapi mereka bisa sukses. Ada yang kelahiran tahun 85. Jadi di tahun 2012 umurnya berapa? 27. Tahukah kita berapa pendapatannya? Sedikit, cuman 530 juta rupiah per bulan setelah kerja 7 tahun. Kalau kita pusing menyebut angka itu dan bagaimana mencapainya, lihat latar belakang background sejarah kehidupan dia. Ternyata dia dari keluarga yang sangat miskin, makan saja 1 telur mentah itu dituang di tepung, diaduk, tepungnya digoreng, dibagi 6. Tapi kalau lihat saudara-saudara kita yang di sana, meskipun secara agama kafir kepada Allah, secara amaliyah kelompok itu adalah orang yang sangat menghargai ibu. Coba, rata-rata yang dekat dengan ibu, berbakti pada ibu itu sukses. Ramadan mengajarkan fitrah kepada kita, sampai Rasul pun menyebutnya kharaja minad dunub kal yauma waladathu ummuhu. Coba, sampai puasa itu keluarnya saja disebutkan seperti bayi keluar dari rahim seorang ibu. Ini mengindikasikan bahwa Ramadan harus mendekatkan kita kepada ibu kalau kita mau sukses dalam kehidupan. Saudara-saudara kita nggak sholat, nggak beriman. 500 juta rupiah per bulan masuk ke kantong hanya dengan modal dekat dengan ibu. Lah kita punya siapa lagi? Ya kan? Secara apa? Vertikal ke atas kita punya Allah. Secara horizontal kita punya ibu. Kenapa nasib kita begini-begini saja? Kenapa mau bisnis juga kita masih maju mundur? Wong dibikin kita gagal membangun bisnis di awal, kalau ibu masih ada bisa pulang makan di rumah ibu. Ya kan? Maju. Ramadan mengajarkan kita untuk maju dan terus maju. Karena Ramadan hitungan waktunya tidak ada yang mundur. Terus maju sampai hari yang terakhir. Setelah memahami produk knowledge-nya dengan baik, dikombin dengan besarnya mimpi yang ingin kita dapatkan selepas Ramadan, yang ketiga yang harus kita miliki adalah kuatul harokah, kekuatan bergerak kesif, raih mimpi kita itu. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa sebuah amalan ubudiyah yang berarti. Sempurnakan setiap rukun dan syaratnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tambah dengan ibadah-ibadah nafilah. Bersihkan hati dari bergumam, dari bergunjing, dari dendam, dengki, lepas semuanya. Nggak penting siapa kita di masa yang lalu dan bagaimana kita dalam kondisi sekarang. Yang harus kita perhatikan adalah kemana jejak langkah kaki kita ke depan akan kita bawa dan tiba di manakah langkah kaki kita selepas Ramadan. Ini yang jauh lebih penting. Kenapa kita tidak boleh bergumam? Kenapa kita tidak boleh berghibah? Karena itu hanya menghalangi terkabulnya doa. Jadi sudah fitrah nih, sudah suci, potensinya baik, gitu kan? Bisa mengattract lingkungan menjadi kenyataan. Tapi doa kita tidak akan sampai ke Allah ketika kita masih berghibah. Ini hati-hati.
Rasulullah bercerita di masa Nabi Musa alaihissalam terjadi kemarau panjang. Allah memerintahkan sholat istisqa. Sudah sholat, udah berdoa, hujan nggak turun. Bayi sudah pada nangis. Para lansia udah setengah ayam. Udah getar-getar. Ya binatang-binatang piaraan udah jerit-jerit. Mbe, mbe, meow, meow. Udah rame, gempar. Bani Israel protes ke Musa. Ya Musa, tanya kepada Allah. Kita udah salat istisqa, kenapa hujannya nggak turun? Musa berdoa, Rob, kami sudah begini dan begini. Hujan belum turun. Apa kata Allah? Ya Musa, aku tidak akan menurunkan hujan selama ada manusia di kalangan kalian di Bani Israel masih ada yang ghibah. Udah. Nabi Musa menutup doanya, melemparkan pandangan kepada jamaah. Hei jamaah, siapa di antara kalian yang ghibah? Tolong katakan kepada saya. Coba tanya kanan kirinya, ada yang ghibah nggak? Tanya. Ada yang ghibah nggak? Ayo tanya. Tanya kanan kirinya. Iya tepok. Serius. Tanya ada yang ghibah. Oh nggak berani. Berarti semua tukang ghibah. Enggak kan? Makanya tepok. Ada ghibah nggak gitu tanyain. Ayo tepok kanan kiri. Ya ghibah nggak tuh? Enggak. Oh, baguslah. Akhirnya ada juga yang mau nyolek. Saya mau bilang jangan ngantuk, saya nggak enak. Jadi saya nyuruh tuh nyolek temennya gitu. Apa yang terjadi? Ditanya nggak ada yang ngaku. Akhirnya Nabi Musa kembali menengadahkan tangan kepada Allah. Rob, demi keagunganmu, kemuliaanmu, dan demi engkau yang maha tahu, tunjukkan saja kepada hamba, siapakah di antara umat hamba ini yang tukang ghibah itu, sehingga menjadi penghalang turunnya rahmatmu, supaya saya bisa menegurnya. Apa kata Allah? Ya Musa, aku melarang kalian berghibah. Mana mungkin aku menghibah hambaku kepadamu? Aku nggak mungkin memberitahu. Ya, sehingga dalam kisah seperti ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kalaulah Ramadan sudah kita lalui, doa sudah kita panjatkan, kemudian mimpi kita tak kunjung menjadi kenyataan, jangan-jangan hati kita masih ternoda dengan ghibah. Giliran Idul Fitri kembali menghibah, bisa jadi kan? Pertanyaannya apa kabar? Gimana kabarnya? Oh baik, alhamdulillah. Wah ya keluarga besar kumpul semua ya. Iya. Si Ano kemana ini? Oh si Ano bla 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 bla. Kemudian yang lain ngomong baru jeger. Si Ano emang susah, nggak bakal bisa dia kumpul sama keluarga kita. Emang gimana ceritanya? Yang lain nyimbuhin lagi. Kita ada di situ, kita nggak melerai, ya kan? Malah kita delohom asik. Oh jadi tante sekarang begitu ya. Oh subhanallah, jadi istri keempat. Aduh masya Allah. Oh my god tante. Terus gimana lagi Ci? Kabarnya Ci? Oh tante kamu sekarang begini. Wah makin jadi dah tuh. Hapus semua tuh kekuatan fitrah kita. Nggak bakal doa kita sampai ke langit. Maka hati-hati. Bergeraklah. Irama Ramadan kita bawa selepasnya. Segera. Jangan ditunda nanti. Tahun depan bisa tobat lagi Pak Ustadz. Oh kelamaan kalau sampai umurnya. Bergerak untuk meraih mimpi kita. Bentuknya apa? Datengin ibu. Bergerak kita kerja yang profesional. Jangan sedang mimpi, kan saya mau bisnis. Di sini saya outsourcing, ngapain serius-serius? Oh nggak bisa begitu. Hancur juga. Justru karena saya mau bisnis, di sini saya statusnya belum jelas. Di tempat yang status tidak jelas, yang jelas saya bekerja dengan profesional. Maka ingat, Allah menyebutkan apa tadi? Mayyataqillaha. Oh lupa juga. Ya ja'alahu makhraja, memberi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bergeraklah di atas jalan kebaikan, bawa nilai-nilai Ramadan dimanapun kita berada, profesional lah dalam pekerjaan itu. Kisah penutup klien saya yang dulu dan juga sering saya ceritakan, kemarin saya silaturahim. Terjadi perubahan yang sangat nyata pada dirinya. Lisannya semakin tampak spiritualisnya. Luar biasa. Istilah-istilah lughatul Arabiyah dalam bab ekonomi syariah jago. Saya aja banyak istilah yang lupa. Mungkin karena dia masih mengkaji. Dia cerita. Pertama saya nanya, gimana? Masih di cabang? Masih Ustaz. Terus? Ya begitu aja deh.
Makanya tempo hari ada salah satu pimpinan wakil komisaris datang, maksudnya mewakili komisaris datang, bilang, "Dek, kalau you di kepala cabang begini, terus-terusan karir you mentok, gak bakal naik lagi." Saya jawab aja, Ustaz, "Iya sih Pak, saya sadar akan hal itu. Oleh karena itu, saya hanya tahu satu hal. Karena saya mentok di sini, maka saya mengerjakan pekerjaan saya ini dengan sebaik-baiknya. Saya profesional. Semua arahan-arahan pimpinan saya jalankan, istihad-istihad kecil yang diperlukan untuk mengembangkan perusahaan tetap saya jalankan." Bapak tahu kenapa saya melakukan itu padahal saya tahu di sini karir saya mentok? Enggak. Karena saya punya Allah yang Maha Tahu, Pak. Di perusahaan ini sebagai kepala cabang mungkin saya mentok. Tapi dengan saya kerja sebaik-baiknya, Pak, Allah mungkin nanti akan mengirimkan perusahaan lain membebaskan saya dari kementokan di sini dan saya akan melejit posisi saya. Mungkin saya bisa jadi komisaris di perusahaan baru yang datang kepada saya. Itu pimpinnya ketawa ngakak tuh. Wah. Gila lu ya, otaknya cerdas banget. Oke, salaman dulu. Makanya supaya karir you tidak mentok, Dek, di sini, you terpilih dari seluruh dunia untuk tingkat ASEAN, you terpilih untuk kuliah lagi, mengambil spesialis perbankan tingkat ASEAN. Berangkat ke Nanyang besok hari. Coba. Karir boleh mentok, tapi posisi bisa naik. Pekerjaan boleh di situ, tapi kita dekat dengan Allah, menjalankan nilai-nilai Allah, Allah yang akan campur tangan. Jadi sekarang dia bolak-balik. Kalau ngomong gaji nggak usah ditanya. Status boleh kepala cabang. Mungkin dulu gaji paling tinggi 30 juta. Dengan dia kuliah, tunjangan fasilitas, tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga ditambah. Jadi sebenarnya hidup ini nyari apa? Apa yang mustahil? Gak ada. Yang bikin mustahil itu otak kita saja. Yang bikin mustahil itu kemalasan kita saja. Yang bikin mustahil itu kebodohan kita memandang nilai ubudiyah yang Allah datangkan kepada kita. Kita menyangka sholat kita segera jalankan selesai. Salah. Itu pekerjaan, harus profesional. Tepat waktu, gerakan yang tumaknina, khusyuk, pekerjaan. Saum demikian juga, bukan sekedar menahan lapar, dahaga, aktivitas seksual, bukan itu saja. Ada kekuatan besar di balik itu semua, nilai-nilainya gerakan. Karena itu akan menggerakkan semesta bersimpuh kepada kita. Tidak ada yang mustahil jika kita bersama dengan Allah. Ini yang bisa saya sampaikan dan ternyata waktunya habis. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir Ustaz atas paparannya. Jadi saya rangkum sedikit mungkin bagi rekan-rekan ikhwan akhwat yang tadi terlambat, bahwa kita bersyukur kita terpilih menjadi hamba Allah, hamba mukmin yang masih diberi kesempatan menjalankan ibadah siam, ibadah puasa. Kemudian dalam 1 bulan Ramadan ini menjadi sarana kita untuk meningkatkan derajat kita, dari derajat iman menjadi derajat takwa melalui jembatan siam Ramadan. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama dengan kuatul tasawur, kita memperkuat gambaran ke depan. Kemudian dengan kuatul iman, dan yang terakhir adalah dengan kuatul harokah. Kurang lebihnya demikian yang dipaparkan oleh Ustaz Sukeri Abdillah MBA. Jika ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan. Satu ikhwan, satu akhwat mungkin ya awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau nanya, tadi kan Ustaz, jalan untuk kita menuju kesuksesan itu kan salah satunya berarti kan gibah kan Ustaz? Salah satunya kan. Nah, Anda mau nanya cara kita untuk membelut hati kita itu supaya tidak gibah gitu, langkah-langkahnya atau tips-tipsnya gitu, dan Ustadz gimana gitu supaya kita tidak sampai gibah ataupun fitnah kita pada orang lain gitu. Kita sekian Ustadz. Ya. Baik,
Langsung saya jawab saja. Bagaimana menjaga hati kita supaya kita tidak gampang ghibah kepada orang lain? Jawabannya juga cuma satu kata. Cintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau bahasa kebalikannya, jangan gampang keki sama orang. Lah, dia mau mulutnya mencong, mau kagak kan dia. Kenapa kita yang repot? Ya kan? Nunggu busway di halte ada orang mulutnya. Kita mikir, iya orang mulutnya mencong. Iya kan dia, kenapa kita yang repot? Biarin aja. Ya kan? Lihat cewek dandanannya menor, pasang lipstiknya salah, gak miring sedikit. Nah, kita yang nutup pakai tisu mulut kita. Malu deh, cewek begitu apa nggak ngaca tuh orang kali? Ya kenapa kita yang berisik, kok dia aja yang lipstiknya menceng ke miring-miring nggak masalah, kita yang riweh banget gitu kan? Nah justru ketika melihat begitu gimana? Subhanallah ya Allah, untuk bukan saya yang pasang lipstiknya salah. Kalau saya pasang lipstik bibir di sini kan lucu lagi, bibir depan rata. Ya Allah, semoga wanita ini diberi kesadaran segera. Begitu. Jadi ngelihat yang kita tidak suka, doakan dia. Kalau dia mukmin, semoga bersabar jadi penghapus dosa ya Allah. Kalau dia kafir, semoga jadi hidayah. Saya bersyukur saya bukan dalam posisi itu. Begitu. Gampang? Ya, gampang. Gampang insyaallah. Perlu latihan. Tip. Satu lagi dari rekan-rekan akhwat. Ada yang mau bertanya? Karena ini banyak yang mau diumumkan hari pertama Ramadan di kantor. Mungkin pertanyaannya dibatasi cuma 2 saja. Ada satu penanya terakhir. Ya, silakan Pak. Lari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nama saya Sarah. Ini ada pernah baca waktu di buku apa ya lupa. Jadi waktu-waktu dijabahnya doa, salah satunya misalnya pas ketika hujan lebat, terus ketika dijolimi. Nah kalau ketika hujan lebat itu bisa nggak Pak Ustadz diterangkan kenapa gitu? Kenapa ketika hujan lebat kita berdoa dan insya Allah itu dijabah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, karena hujan adalah rahmat, bukan laknat. Allah menurunkan hujan karena Allah sayang sama kita. Ya bisa dibayangkan jika di suatu tempat tidak terjadi hujan dalam waktu 5 tahun. Udah kerontang kan manusia. Makanya kalau hujan turun juga dianjurkan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Tapi rata-rata kita memang tidak suka kalau hujan turun, meskipun kita selalu menanti kedatangannya. Ini justru sesuatu yang tidak kita sukai. Momentumnya kita gunakan untuk berdoa, itu yang mudah dikabulkan. Orang sakit enak nggak? Enggak. Tapi justru pada saat kita sakit, doa kita mudah dikabulkan. Nah, kita kan karena salah memaknai, salah juga menyikapi gitu kan. Salah apa sih saya ya Allah? Kayaknya saya nggak punya dosa, kok sakit terus. Ya padahal Allah lagi dekat sama kita. Nah, ada penjelasan lagi dalam suatu riwayat hadis, saya terlupa siapa perawinya. Rasulullah menyebutkan, di setiap tetes hujan itu diiringi oleh 70 malaikat. Dan malaikat-malaikat itu adalah malaikat-malaikat pembawa rahmat Allah, mengaminkan doa kita, mengaminkan ucapan-ucapan kita. Berikutnya apa lagi? Ya Nabi yang menyebutkan. Yang menyebutkan Nabi berdoalah di saat hujan turun. Karena pada saat hujan turun, doa diijabah. Itu jawabannya. Ya Allah alam bisawab. Jadi, Terima kasih Ustaz. saya boleh langsung pamit ya. Oh iya, kalau gitu mungkin bisa kita tutup dulu kajian ini. Nanti pasti ada beberapa pengumuman dari panitia. Mungkin Ustaz pimpin doa dulu sebentar. Oke. Baik rekan-rekan akhwat, mari kita sudahi taklim kita yang secara formal ini dengan berdoa kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, belas kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkanlah kepada kami rizki yang luas, yang halal dan thayyiban. Karuniakanlah kepada kami kesehatan dan kesembuhan dari segala sakit dan penyakit. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kasih sayangilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya langsung pamit ya. Mohon maaf kalau yang tadi mau memfollow up masalah bisnis, boleh minta nomor telepon saya kepada panitia. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan. Biasa.